Selamat sore semuanya. Sore ini saya akan sharing satu materi tentang injeksi antipsikotik long acting. Apa injeksi antipsikotik long acting itu? Injeksi antipsikotik long acting merupakan satu obat yang dipakai untuk mengatasi gangguan kejiwaan, terutama gangguan psikosis. Gangguan psikosis ini utamanya ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami skizofrenia. Ya, gangguan psikosis itu sendiri diindikasikan atau tandanya ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya gejala positif. Gejala positif ini maksudnya gejala ini pada orang-orang yang normal, orang-orang yang biasa itu tidak ditemukan. Contohnya adalah halusinasi, mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya. Kemudian juga ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang salah. Contohnya seseorang dia merasa sebagai penyelamat dunia, dia merasa sebagai Superman, padahal dia bukan. Itu namanya delusi. Itu merupakan gejala positif. Kemudian ada yang kedua yaitu gejala negatif. Gejala negatif itu harusnya harusnya ada pada seseorang yang normal, tapi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosis dia tidak ada. Contohnya adalah afek yang datar. Afek itu seperti respon atau ekspresi yang datar. Nah, itu contohnya dari psikosis. Nah, untuk pengobatan gangguan psikosis seperti ini diperlukan pengobatan jangka waktu panjang. Pengobatan jangka waktu panjang ini seperti yang kita tahu, ketika kita minum obat sehari, 2 hari itu mungkin masih bisa. Tapi ketika harus minum obat rutin selama waktu yang lama, 2-3 bulan, bahkan bertahun-tahun, maka yang dihadapi adalah kebosanan, sehingga kepatuhan akan menurun. Ketika minum obatnya tidak rutin, ketika sudah mulai mengubah-ubah dosis yang harusnya 3x1 diminum 2x1, itu yang dinamakan ketidakpatuhan. Nah, kenapa dibuat injeksi antipsikotik long acting? Karena pengobatan yang lama tadi memerlukan kepatuhan yang tinggi agar kondisinya tidak kembali kambuh, ya. Sehingga tujuannya ketika dibuat injeksi antipsikotik long acting, dia untuk meningkatkan kepatuhan agar minum obatnya tidak terlalu sering. Sekali disuntik sebulan atau 2 minggu, maka tidak perlu disuntik lagi, tidak perlu minum obat lagi. Untuk beberapa kondisi bahkan pasien itu mengalami respon yang lebih baik dibanding sediaan oral, karena yang tadi ya, kalau sediaan oral, sediaan tablet itu sering lupa, sering nggak diminum. Ketika dikasih injeksi antipsikotik yang long acting, maka dia akan ketidakpatuhan tadi akan hilang faktor-faktornya. Ini merupakan antipsikotik yang ada di dunia, yang tersedia sampai saat ini di dunia, tapi tidak semuanya tersedia di Indonesia. Yang tersedia di Indonesia adalah aripiprazol, ya, abilify maintena, kemudian flufenazine decanoate, kalau di luar mereknya Modecate, di Indonesia mereknya Sixonoate, kemudian haloperidol decanoate, mereknya adalah Haldol, kemudian risperidone microsphere atau yang sering disebut sebagai nama dagangnya adalah Risperdal Consta. Nah, kemudian bagaimana ketika kondisi sekarang ini ada sistem pelayanan JKN, ada BPJS, bagaimana obat-obat yang injeksi long acting ini tersedia di BPJS atau enggak? Jadi di BPJS yang di cover hanya injeksi antipsikotik long acting generasi pertama. Ada dua macam di sini. Yang pertama adalah flufenazine decanoate, flufenazine decanoate betul, kemudian haloperidol decanoate, ya. Sampai sekitar mulai 2014 sampai 2020 awal ini obat-obat ini tidak bisa diklaim. Jadi banyak rumah sakit yang tidak bisa memberikan obat ini kepada pasien karena obatnya secara keuangan tidak bisa diklaim ke BPJS, ya. Namun untungnya sekarang itu sudah mulai sekitar bulan pertengahan tahun ini, flufenazine decanoate, nama dagangnya itu
Siksonoat itu sudah bisa diklaim di sistem obat kronis BPJS ya. Kemudian bahkan untuk haloperidol dekanoat itu juga sama, sudah bisa diklaim mulai pertengahan tahun ini di sistem obat kronis BPJS. Sehingga dengan kondisi seperti ini ketersediaan obat-obat injeksi antipsikotik long acting untuk pelayanan BPJS itu sudah terjamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.